Sudah Pak Kadir ya. Tadi dikatakan bahwa yang bayar lunas belum tentu bisa berangkat. Ya Pak ya? Yang menentukan siapa yang akan berangkat, yang berhak bayar lunas itu siapa? Mohon izin Pak. Yang ini dulu yang khusus. Yang khusus. Bisa, Pak? Yang menentukan. Oh, gak ada cadangan Pak kalau yang khusus. Ya berarti kan yang enggak, yang menentukan siapa? Yang menentukan seseorang bisa lulus atau tidak. Iya. Ya, itu adalah di direktorat kami Pak. Terus gini Pak Jaja, direktorat itu institusi. Saya mau tahu orangnya. Yang menentukan itu siapa? Di subdit PHK Pak. Iya, siapa itu? Pak Agus. Pak Agus? Iya. Bukannya Bapak bukan? Kalau saya nanti Pak setelah diverifikasi hasil mereka disampaikan kepada kami. Tapi intinya tracking terakhir di situ Pak. Yang menentukan Agus. Iya. Ya. Iya. Menentukan Agus. Agus menentukan yang nama-nama yang berhak. Iya. Tapi Pak Agus ini ya kan nggak bisa dia jalan. Ada instrumen. Agus itu ada Agus sana itu. Mana Bangil lah? Mamohi itu tadi Agus di situ tadi. Nggak ada Pak. Lain itu. Nggak ada Agus itu pasti. Agus Sapik itu. Iya Pak. Pak Agus Sapiknya sudah Pak. Kebetulan dia baru bisa operasi Pak. Agus verifikator kan maksudnya? Bukan Pak. Agus ada dua. Lain itu Ada Agus Agus pembatalan. itu ada verifikator. Ada Agus Kasubdit Pak. Oh, ini Agus Kasubdit. Iya. Oh, mohon maaf tapi Agus yang ada tadi. Jadi Pak, kalau Pak Agus Sapik itu Kasihan juga Bapak baru sebut selesai operasi Pak. Bukan, Bapak kasihan juga Bapak sebut anaknya gemeter langsung begitu. Iya Pak. Ya Pak ya, jadi Agus lah. Iya Pak. Agus itu kan nggak bisa dia langsung kasih kemana itu kan. Artinya kan harus dalam bentuk surat ya. Iya Pak. Nah, dengan surat itulah baru dikirim ke PIHK. Jadi Itu ya, ya. prosedurnya Pak, setelah diverifikasi oleh teman-teman Agus, verifikator, Agus sudah disampaikan ke Pak Agus. Ya. Pak Agus baru ke saya Pak. Oke. Itu Pak. Jadi verifikator, kemudian ke Pak Agus, Iya, baru Pak, ke Bapak. sebagai kasubdit, sebagai kasubdit PHK. Iya, baru ke Bapak. Bapak yang terbitkan surat. Iya. Iya kan? Iya Pak. Bapak terbitkan surat. Nah, sepanjang pengetahuan terbaik Bapak, surat-surat yang Bapak terbitkan tadi nih, nah, itu sudah sesuai nggak nomor urut, ya tata urutan yang tadi, ya rasa keadilan yang tadi lah itu, Iya. ya sudah sesuai nggak? Atau memang Bapak percayakan penuh? Kami percaya kepada tim itu Pak. Ini Kepada penting ini, Pak, iya. ya. Bapak percayakan kepada tim. Iya Pak. Jadi Bapak tidak periksa. Jadi gini ya Pak ya, saya ulangi nih Pak. Jadi dari verifikator, Izin Pak Arya, sebelum Bapak izin Pak. Kan setelah surat masuk ke kita Pak, Iya. kita kan disposisi ke Pak. iya kan, Ya, kan sebelumnya disposisi. ini PIHK ini kan terima nasib. Bener nggak? Dia dikirim dulu nama-namanya dari Bapak. Oh kan Pak. Kita Jadi gini Pak. kita belum bicara yang 16 Februari yang awal. Iya. Ya sama aja Pak. Jadi gini Pak, kita hanya mengeluarkan kuota ini ada sekian. Iya. Terus pengisiannya diberikan oleh PIHK. Mereka mengusulkan nama-namanya Pak. Ini Pak, kami punya data yang urutan nasional. Itu Pak. Nah setelah mereka menyampaikan urutan nasional, saya disposisi Pak suratnya. Tidak lanjuti sesuai dengan aturan. Artinya Pak, tolong diverifikasi gitu loh Pak. Gitu ya, setelah diverifikasi diparap oleh Kasubdit, baru saya tanda tangan Pak. Pertama kali Bapak buat surat untuk ke PIHK itu tanggal berapa? Tanggalnya saya lupa Pak ya. Iya, itu bulan Desember itu. Iya. Tanggal berapa? Saya lupa Pak. Itu ada surat-suratnya, coba. Salah satu suratnya itu kan sama tadi itu. Soalnya kalau dari PIHK mengatakan untuk yang sebelum tanggal 16 dia hanya menjalankan apa yang disampaikan sama Bapak ini. Surat edaran Bapak lah yang dia jadikan acuan. Izin Pak, kalau surat edaran memang betul Pak. Tapi untuk pengisiannya kami serahkan kepada PIHK. Ini kan surat edaran itu ada nama-namanya enggak? Surat edarannya enggak Pak, hanya kuotanya saja. Tapi setelah kembali kepada mereka usulan gitu Pak. Enggak, di surat edaran coba mana surat ini?
Kan di itu, surat Pak, yang edaran itu lampirannya ada nama-nama itu. nah itu Pak yang setelah kita umumkan, terus mereka mengirimkan data namanya. Ya kemudian Bapak Bapak kita verifikasi, Verifikator. iya Pak verifikator. Setelah verifikator itu yang di mana? Yang di pusat atau verifikator yang di yang di pusat, Pak. yang di pusat? Pusat. Ada berapa orang verifikator itu? Verifikator kita untuk itu ada 3 orang, Pak. 3 orang. 3 orang. 3 orang untuk mengatasi lalu lintas data yang dari sekian ribu PHK. Itu Pak permasalahan yang kita hadapi, kita kurang karyawan, Pak. Bukan lah Pak, kalau masalah kurang karyawan saya tanya itu. Iya. Ada nggak kualifikasi atau standar keahlian si verifikator? Ada nggak? Enggak. Karena memang dari sejak awal memang nggak usah dibuat yang ahli dan pintar. Insya Allah nggak begitu, Pak. Hah? Nggak begitu, Pak. Ya bukan, berusaha bayangin mungkin, untuk iya. sesuatu yang sangat penting. Ini rasa keadilan masyarakat loh. Bapak naruh verifikator yang P3K. Ya. Izin Pak, ini kan verifikator ada ini Pak ya, ada verifikator tentang pembatalan, Iya. verifikator tentang pelunasan, dan yang lunas ganti. Iyalah. Itu dua-dua jadi 6 Pak. Iya. Ini 6. Itu Pak. Betul. Enggak, kalau itu penting harusnya kan dicari orang yang sangat ahli, Betul. yang sangat mahir data, yang paham, ya. Tidak usah bicara algoritma, ada perubahan dikit aja dia sensitivity-nya dapat, Pak. Ya kan? Nah, apa yang dikerjakan sama verifikator? Memverifikasi. Hah? Tadi kami sudah dapatkan informasi. Saya tidak ngapa-ngapain, Pak. Saya hanya menerima data dari Bapak. Satu, ya. Nggak usah ini. Pak Hasan juga ngomong, saya hanya menerima data dari Bapak. Ya betul ya Pak Hasan ya? Ya, ini benar nih Pak. Saya nggak pernah bohong-bohong. Saya hanya menerima dari Bapak, dari Pak Jaja, ya, tanpa kita koreksi, itulah yang kita masukkan ke Siskohat. Betul ya? Gimana tanggapan Pak? Itu salah Pak. Kalau seorang verifikator tidak memverifikasi itu, dia berarti tidak melaksanakan tugasnya Pak. Gini. Izin Pak Fardira, karena memang gini Pak, mengapa kami disubsisikan kepada subdit PHK? Ya tentunya kan untuk mengumumkan itu ada 2 hal. Satu adalah usianya tak cukup atau tidak, itu wajib Pak hukumnya. Terus yang kedua, sudah berhaji 10 tahun atau tidak. Nah kalau memang 2 indikator tadi itu terpenuhi, berarti dia itu masuk di dalam pelunasan itu Pak. Itu kan salah satunya. Iya. Ya kan, usia, kemudian 10 tahun sudah haji atau belum kan salah duanya, ya kan? Yang utamanya apa? Tata urutan ini tidak boleh tidak tertib, berurutan. Ini kan permasalahan kita bukan yang haji udah pernah atau belum, 15 anak kecil udah haji atau belum, Pak. Ya kan? Masalahnya orang yang belum berhak bisa maju, bisa berangkat. Nah, kenapa bisa berangkat? Ya kan, karena didasarkan pada Siskohat. Ya. Kenapa Siskohat bisa mengakomodir itu? Karena suratnya Pak Jaja. Betul nggak? Izin Pak Ketua, Pak Tia. Karena memang kita mengacu pada undang-undangnya itu loh Pak. Bener nggak? Saya tidak nanya undang-undangnya. Betul nggak? Siskohat itu bisa diintervensi karena surat Bapak. Tidak Pak ya? Bukan, Bapak ngasih, setelah yang Bapak katakan tadi, Bapak ngasih bundel data itu ke Siskohat. Mereka hanya mengeksekusi, dia input lah itu. Iya. Betul nggak? Jadi ini Pak, tugas verifikator kan Enggak, saya nggak nanya itu. Iya. Saya nanya betul nggak? Ya, nama-nama yang Bapak, yang berasal dari Bapak lah yang dijadikan acuan mereka untuk memberangkatkan jemaah yang dituangkan dalam Siskohat. Iya. Ini kan masalahnya. Ya, sedangkan saya kejar tadi, apa dasar Bapak? Bapak mendasarkan pada keyakinan Bapak atas anak buah Bapak yang bekerja. Betul ya? Betul. Ternyata anak buah Bapak tidak bekerja. Betul ya? Gitu ya? Iya. Kalau saya Pak, tanggung jawab ada sama pemimpin. Tanggung jawab sama pemimpin. Ini saya pemilu kalah Pak. Saya bilang salah saya Pak. Anak-anak kagak ada yang salah. Aku yang salah.
Ini kalau anak-anak buah Bapak dengar ini sedih loh Pak. Sedih Pak Jaja. Itu Rizky di atas. Ya, sedih loh. Kayak camat. Ya. Nah, kemudian saya tanya lagi, Pak. Ya. Ini mulai pengisian 3.500 itu setelah 16 Februari, Pak ya. Mulai 23 Februari lah. 19 Februari, Pak. 19 Februari itu yang 19, oke. Tadi soalnya ditulisnya itu pengisian PO tahap 5, oke. Nah, ada yang ajukan yang sudah sesuai porsi, yang siap bayar, yang tidak tahunnya 0, itu ditolak. Iya Pak? Saya belum tahu, Pak. Ya. Tapi ada yang sebelum 16 Februari, yang tahunnya 0, masuk dia. Betul nggak? Kami akan klarifikasi, Pak, kalau itu memang datanya. yang Iya, sudah nanti ada. kita kasih langsung deh. Kasih Iya. langsung. Ya tadi Pak, tolong cek aja Pak, Iya, tanggal bisa cek, 8 Pak. Februari. Siapa? Ya. Menurut keterangan saksi tanggal 8 Februari. Sebanyak 99. Saya nggak usah sebut nama. 99, ya kemudian nanti ada 6 dapat 6, 8 dapat 8, 1 dapat 1, full. Sedangkan beberapa PIHK yang lain 0, zong. Beberapa PIHK lain 21 dapat 14. Itu loh. Apa yang mendasari itu? Verifikator lagi? Atau Bapak ini? Yang pertama, Pak, gini. Setelah kami mengumumkan dan IHK mengajukan daftar nama-nama, Pak, kan ini kami percaya sekali, Pak, dengan kawan-kawan tadi sebagai Bang, Pak. Tetapi memang akhirnya setelah diparap oleh itu kami sampaikan, dan sebelum kami menyampaikan kepada kawan-kawan sudah kami briefing kawan-kawan, tolong pedomani aturan yang ada, itu Pak. Nah, kami akhirnya karena menganggap semuanya bahwa ada sudah aturan, ditandatangani, sudah berarti saya percaya dengan mereka, Pak. Iyalah, kalau kayak gitu kan sama Pak, atasan disposisi laksanakan sesuai dengan undang-undang. Padahal kita tahu semua melanggar undang-undang. Iya Pak, kita nggak bicara begitu. Itu kan Bapak juga punya sensitivitas. Ini kan publik juga teriak, kok ada orang bisa lewat, kok ada travel itu kayaknya bisa lewatin, bisa ini, apa nggak pernah dengar? Kan gini, Pak, setelah mereka memverifikasi, saya tanya, Pak, ini mengapa nggak masuk? Oh, ditanya itu? Iya, Pak. Oke, sebentar, Kami ini tanya. menarik ini. Bapak menjalankan kewajibannya. Iya, gini, Pak, saya nanya ke Kasubdit. Oke, Bapak nanya ke siapa? Ke Kasubdit, Pak. Mana Kasubditnya? Kasubdit nggak ada, Pak. Sudah keluar tadi. Agus. Iya. Agus. Iya. Oke. Kenapa? Kami tanyakan, mengapa Tanya ini? ke Agus, Pak, ya? yang ini, Pak, ada yang belum berumur 18 tahun. Ini, Pak, sudah haji. Nah, itulah, Pak, yang menjadi dasar Itu kami. nggak jadi pertanyaan saya, Pak, yang sudah Iya. haji yang belum 15 tahun. Yang memenuhi syarat siap bayar dan siap berangkat. Kenapa dia tidak dimasukkan? Kenapa? Karena memang Bapak itu mempercayakan betul itu kepada PIHK ya, kemudian sama verifikator. Iya, Pak. Inilah yang bahaya ini. Oh, silakan. Ya, silakan Pak. Tidak berdasarkan Pak, berdasarkan informasi yang kami dapat dari verifikator tadi, bahwa mereka itu bergerak, pertama kerjaan mereka adalah pertama monitor, yang kedua disposisi Pak. Disposisi dari mana? Dari Bapak. Nah, kalau seumpamanya Bapak ngoperin lagi ke verifikator, verifikator, ya bolak-balik. Bapak bilangin, wah ini pekerjaannya verifikator. Yang sebenarnya yang mana? Apakah verifikator itu menjalankan disposisi dari Bapak? Atau misalnya Bapak menerima hasil dari verifikator? Yang betul yang mana? Menerima hasil, Pak. Hah? Menerima hasil.
Jadi tidak benar kalau ada disposisi Bapak. Setelah saya disposisikan Pak, dan ini untuk diteliti, apakah ini memenuhi syarat atau tidak untuk pelunas. Ini di depan mic Pak, jadi kedengarannya. Iya Pak, karena setelah kami melakukan disposisi Pak, ini kan kami selesaikan kepada Kasubdit Pak. Setelah itu Kasubdit menyampaikan kepada verifikator. Ya berarti tidak benar juga. Tadi saudara saksi mengatakan bahwa hasil bersihnya dari verifikator. Verifikator itu berjalan berdasarkan disposisi. Ini Pak, Anda. Gini Pak, saya ulang lagi ya, agar betul-betul kita clear di sini Pak. Kami setelah menerima surat usulan, kami disposisikan kepada Kasubdit Pak. Kasubdit diserahkan kepada Katim Pak, ketua tim. Nah, ketua timnya diserahkan kepada verifikator. Hasil verifikator ke Katimnya lagi, baru Kasubdit, baru ke saya Pak.